Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anies atas undangannya dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang mau belajar ya terkait dengan pemanfaatan rekam medis untuk pelayanan penunjang. Dalam hal ini saya menjelaskan pelayanan penunjang di kefarmasian mengingat saya apoteker yang bekerja di instalasi farmasi. Jadi sebenarnya ini dari beberapa kali saya sudah jelaskan peran dari sistem informasi khususnya di farmasi. Itu sangat banyak. Di antaranya yang paling penting adalah untuk bisa menstandarkan terminologi. Kemudian di mana ketika terminologi itu kita standarkan, kita samakan nama-nama obatnya itu bisa mengurangi yang terjadinya misinterpretasi. Kemudian kita bisa menstandarkan prosedur karena kita bisa memanfaatkan fitur-fitur otomatis yang memaksa misalkan dokter untuk melengkapi data, memaksa petugas farmasi. Kemudian pemanfaatan checklist-checklist yang kemudian nanti bisa membantu dalam hal kecepatan dan kelengkapan prosedur. Kemudian selain itu kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan, di mana kita bisa menggunakan sumber-sumber referensi terkini yang kita embedded di dalam sistem informasinya. Dan selain itu informasi pasien bisa kita akses tepat waktu, jadi kita nggak perlu ke ruangan untuk nyari-nyari rekam medis pasien. Selain itu harapannya bisa mengurangi terjadinya medical error dikarenakan kita menggunakan beberapa clinical decision support. Nanti saya akan jelaskan, seperti contohnya alert-alert yang bisa memberikan informasi baik untuk tenaga dokter maupun untuk tenaga farmasi. Dan saat ini kita juga berkembang untuk informasi alert-alertnya juga untuk tenaga perawat gitu, karena kalau di rumah sakit kan pemberian obat yang paling ujung itu posisinya ada di perawat. Dan yang paling penting adalah manfaat dari sistem informasi untuk meningkatkan koordinasi antara tenaga kesehatan. Jadi alur pengelolaan obat secara garis besar adalah organisasi tata laksana, pengadaan, penyimpanan, persiapan, penyiapan, pemberian, dan proses monitoring. Sebenarnya hampir setiap tahapan ini menggunakan sistem informasi. Di RSCM saat ini yang masih dikembangkan itu adalah yang pemberian oleh perawat khususnya. Kalau pemberian oleh farmasi sudah dikembangkan karena itu masuk dari bagian penyiapan. Namun kali ini saya akan membahas nggak seluruhnya gitu ya, karena waktunya cuma 15 menit. Jadi lebih banyak ke organisasi tata laksana, kemudian persiapan, penyiapan, dan sedikit bagian pemantauan atau monitoringnya. Untuk organisasi dan tata laksana yang secara garis besar aja kita lihat saat ini pasien JKN di seluruh rumah sakit itu menggunakan acuannya adalah formularium nasional, dan di dalam formularium nasional itu banyak sekali restriksi-restriksi yang harus kita pertimbangkan saat petugas farmasi harus melakukan verifikasi resep. Di antara restriksi kewenangan maupun restriksi diagnosa, kemudian restriksi dosis maupun bentuk sediaan, restriksi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan ada juga restriksi kuantitas. Jadi semua restriksi itu harus diperhatikan oleh seluruh petugas farmasi saat mendapatkan resep untuk bisa memberikan kepada pasien. Dan ini ada lagi satu lagi, kalau tadi Fornas itu secara nasional, masing-masing rumah sakit umumnya akan membuat yang namanya formularium rumah sakitnya masing-masing. Karena di Fornas itu kan tidak ada merek dagangnya ya. Merek dagang itu kita tetapkannya di dalam formularium rumah sakit. Ini contohnya formularium rumah sakit di RSCM. Nah, kita masukkan yang tadi aturan-aturan Fornas, kita masukkan juga ke dalam formularium rumah sakit. Contohnya nih, di sini contohnya untuk pioglitason dia Fornas, untuk sitagliptin dia Fornas, dan bisa juga non Fornas. Kenapa bisa? Karena misalkan contohnya di bentuk sediaan untuk yang kekuatan 50, untuk kekuatan 100 mg untuk sitagliptin itu masuk Fornas, tapi yang untuk 25 dan 50 dia masih non Fornas gitu. Jadi kita satukan gitu ya dari Fornas dengan formularium rumah sakit. Nah, bagaimana secara sistem gitu untuk bisa menyatukan keduanya untuk memudahkan di pelayanan. Karena nggak mungkin setiap verifikasi resep petugas farmasi ngebuka-buka semua buku atau semua website-website tersebut untuk bisa melakukan verifikasi dengan cepat. Ini adalah beberapa clinical decision support yang kita tambahkan ke dalam sistem informasi yang farmasi supaya proses penyiapan obat bisa lebih cepat. Di antaranya pembuatan master data, itu yang saya udah sempat jelaskan, nanti saya tambahkan sedikit di sini. Kemudian panduan obat formularium nasional maupun generik, baik untuk dokter maupun untuk farmasi, interaksi obat, cek alergi, cek duplikasi,
fitur substitusi, kemudian integrasi obat dengan penunjang laboratorium. Mungkin nanti penunjang laboratorium akan dijelaskan yang selanjutnya, tapi integrasinya nanti akan saya tunjukkan bentuknya seperti apa. Nah, awal mulanya bisa menjalankan persiapan online adalah dari pembuatan master data yang baik. Kalau pembuatan master datanya lengkap, akan sangat mudah untuk bisa mengembangkan menjadi electronic prescribing atau nanti pemberian elektronik atau misalkan pembuatan etiket, itu semua awal mulanya dari sini. Kalau pembuatan master datanya masih berantakan, itu akan sangat sulit untuk bisa mengembangkan ke depannya. Jadi waktu awal-awal memang kita mengerahkan banyak sekali tenaga farmasi untuk membuat master data ini. Ada sekitar awal mulai itu 10.000 ya, kalau nggak salah seingat saya 10.000. Sekarang berkembang udah hampir 20.000 master data, obat maupun alat kesehatan. Jadi di dalam master data itu memang benar-benar secara detail menggambarkan dari mulai dosage form dia apa, kemudian ukuran kemasan, kemudian satuan besar, satuan kecil, golongan terapinya, sampai ke rutenya. Kenapa rute? Karena nanti kita akan manfaatkan untuk pemberian terapi oleh perawat. Dan semuanya sebisa mungkin bentuknya adalah drop list, bukan sesuatu yang diketik-ketik sebisa mungkin. Jadi di bagian sini yang diketik hanya paling atas tuh yang nama brand, dan mungkin barcode. Kalau barcode nanti ke depannya mungkin kita akan ngembanginnya dalam bentuk scan. Kemudian, nah yang tadi, kita sudah punya master data yang ada di rumah sakit, kemudian ada pengaturan formularium nasional. Oh, maaf, saya lupa menjelaskan di sini. Oh, nggak kelihatan ya. Tapi di bagian bawah ini, sebenarnya di master data, kita sudah menyambungkan master data rumah sakit dengan data Satu Sehat yang dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita mappingkan. Jadi nanti ketika butuh tarikan data untuk laporan-laporan dengan Satu Sehat yang dari Kemenkes, itu nanti bisa langsung ditarik karena sudah datanya sudah kita mappingkan. Kemudian dari formularium dari master data tadi, kemudian kita mapping masuk ke dalam formularium nasional. Nah, aturan-aturan yang tadi ada di dalam formularium nasional itu kita masukkan ke sini. Restriksinya, dari mulai restriksi diagnosanya, kemudian jumlah harinya, kemudian nama-nama obat apa saja yang ada yang masuk ke dalam misalkan contohnya ini trastuzumab, mereknya apa saja nih yang ada di RSCM. Nanti outputnya seperti apa nanti akan kita lihat di menu persepan. Jadi itu adalah pemilihan zat aktif dan bentuk sediaannya, kemudian restriksi diagnosa dan kuantitas, dan pemilihan merek yang akan di mapping masuk ke dalam Fornas. Nah, dari sisi persepan, kalau tadi disampaikan bahwa kalau zaman dulu di radiologi itu kayak apa tadi Pak Anies, kayak cenayang ya apa ya, kalau saya sih bisa, kalau saya sih Kayak melihatnya yang seperti ini tuh tenaga gaib. gaib. Kalau misalkan saya melihatnya tenaga farmasi itu zaman dulu tuh mungkin kayak punya mata kayak Superman gitu ya, bisa membaca tulisan-tulisan yang tidak terbaca gitu, dan kita bisa menerawang-menerawang kurang lebih kayaknya ini deh gitu. Tapi sebenarnya ini kan tidak baik gitu ya. Dan satu lagi, singkatan-singkatan. Ini adalah masalah besar. Kita baru selesai, RSCM ini baru selesai GCI, akreditasi internasional, dan ternyata sebenarnya kan resep sudah online. Jadi dokter itu membuat instruksi itu dua, satu ke farmasi untuk resepnya, satu ke perawat untuk instruksi pemberiannya. Instruksi ke farmasi sudah online, instruksi ke perawat masih manual, dan ini adalah temuan yang banyak terjadi kemarin. Itu kita sampai dapat apa ya, penilaian warnanya oranye gitu, saking banyaknya temuan ini, dan ini akan jadi masalah dan akan menjadi prioritas tahun ini untuk bisa diselesaikan. Jadi instruksi pemberian obat kepada perawat memang mau nggak mau kita nggak punya pilihan lain, harus online gitu, supaya menghindari dokter untuk bisa menuliskan singkatan-singkatan seperti ini. Sementara singkatan ini semuanya masuk ke dalam standar singkatan yang daftar nggak boleh disingkat gitu, karena rentan terjadinya kesalahan. Dan alasannya kenapa sih harus resep elektronik? Karena hasil sampling kita sebelumnya, khususnya di rawat jalan yang VIP itu masih sangat rendah waktu itu, sampai saat ini sih. Kalau yang di VIP itu dokternya kan sebagian besar dokter DPJP gitu ya. Dan awalnya sulit gitu untuk bisa masuk. Kita baru mulai bergerak di tahun 2017-2018. Kemudian di tahun itu kita mulai lakukan sosialisasi kepada dokter-dokter DPJP. Kami pikir awalnya kayaknya akan rada sulit gitu ya untuk bisa melakukan sosialisasi. Namun ternyata
memang berkat atas dukungan manajemen, berkat dukungan dari manajemen Kencana ya waktu itu karena yang di VIP-nya sama dukungan dari direktur akhirnya bisa berjalan. Karena masalahnya kalau misalkan kita menggunakan resep elektronik, potensi terjadi kesalahan obat itu lebih tinggi. Bukan berarti pakai elektronik itu nggak ada sangat mungkin. Tapi potensi terjadi kesalahan obat lebih tinggi dan potensi resep dibawa keluar untuk ditebus di luar rumah sakit juga tinggi sehingga kita hilang potensi pemasukan untuk rumah sakit. Kemudian kita juga kehilangan data kebutuhan obat yang sebetulnya dibutuhkan oleh dokter. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya larinya ke arah perencanaan, nanti nggak kelihatan datanya. Dan itu akan sangat banyak efeknya. Jadi kita lakukan proses sosialisasi di tahun 2019, alhamdulillah ternyata dokter-dokter senior, bahkan profesor-profesor besar pun mau untuk bisa menggunakan resep elektronik. Dan ini waktu itu dokumentasinya, saat itu direktur utama kami pun sangat concern untuk penggunaan ini, sehingga beliau sendiri langsung menjalani pelatihan juga oleh apoteker-apoteker yang ada di lapangan. Dan hasilnya adalah ini. Jadi persiapan elektronik itu kalau sudah berjalan itu akan jauh memudahkan karena nama obat itu sudah lengkap, ada nama dagangnya, kemudian ada bentuk sediaannya, kemudian ada kekuatannya. Terus selanjutnya aturan pakai dan dosis itu tidak. Kalaupun singkatan ini masuk ke dalam singkatan yang terstandar. Jadi ada listnya tuh singkatan yang terstandar. Ini masuk ke dalam list dan itu diizinkan. Tapi tidak ada singkatan-singkatan yang kayak tadi OD, IM dan sebagainya udah nggak ada. Karena dokter dipaksa walaupun itu alat kesehatan mau dipakai berapa kali dok gitu. Walaupun itu infusan mau dipakai 3 kali berapa mili. Itu dokter akan dipaksa untuk menuliskan gitu. Dosis itu akan ditulis secara lengkap. Kemudian selain itu, dengan menggunakan electronic prescribing, kita bisa memberikan tambahan informasi. Tambahan informasi apa yang restriksi yang ada di dalam formularium nasional. Nah ini panduannya kita bisa masukkan ke dalam persiapan, jadi dokter bisa sambil langsung baca, oh ini toh restriksinya. Kita juga bisa menambahkan interaksi obat di dalam electronic prescribing. Nah, kemudian penyiapan oleh farmasi, mulai dari pengkajian, penyiapan, pengemasan, dan proses telah obat. Di pengkajian, semua tenaga farmasi sudah mungkin paham ya bahwa ini 3 aspek yang selalu harus diperiksa, administratif, farmaseutik, dan klinis. Untuk memastikan supaya tidak ada yang salah obat yang diberikan kepada pasien. Nah, untuk aspek administratif, kita harus periksa kelengkapan resep, apakah dokternya ada SIP-nya. Nah, sekarang kita juga bisa paksa dengan menggunakan electronic prescribing. Dokter itu harus menginput SIP. Kalau SIP-nya kadaluarsa, dokter tidak bisa buka login untuk membuat resep. Prosedur-prosedur seperti itu bisa kita jalankan setelah kita menjalankan electronic prescribing. Kemudian kelengkapan dari sisi identitas, nama, rekam medis, tanggal lahir, itu semuanya sudah ada. Jadi tidak ada lagi masalah terkait dengan kelengkapan administratif. Kemudian untuk farmaseutik, ketepatan obat, kestabilan, juga bisa dilakukan verifikasi oleh petugas farmasi secara langsung. Kemudian selain itu, kita juga bisa langsung melakukan verifikasi diagnosa, karena kayak contohnya nih ya, gabapentin. Gabapentin hanya bisa digunakan untuk neuralgia pasca herpes dan nyeri neuropati diabetikum. Setelah kita lihat SEP-nya, karena SEP-nya juga sudah online, kita lihat cocok nggak ya dengan dengan SEP yang ada. Kalau misalkan cocok, baru kita bisa lanjutkan. Karena kalau misalkan tidak, ini akhirnya akan menjadi biaya bagi rumah sakit karena tidak bisa kita input di dalam apotek online-nya BPJS. Selain verifikasi tadi, kita juga memastikan selain aspek farmaseutik, administratif, dan satu lagi tadi klinis, kita harus memastikan sisa obat pasien, khususnya untuk pasien BPJS. Jadi kalau untuk obat rawat jalan, itu harus ada jangka waktunya 30 hari itu. Kalau enggak kan nggak bisa diinput juga. Nanti kemudian menjadi beban bagi rumah sakit. Kemudian selain itu kita harus identifikasi ketersediaan. Kalau misalkan nggak ada, kosong gimana? Itu ada substitusi generik yang bisa difasilitasi juga by system, karena tadi kita udah mapping di awal isinya formulatnya apa. Jadi berdasarkan formulat yang sama, sistem bisa merekomendasikan substitusinya. Kemudian, nah yang satu lagi, identifikasi hasil laboratorium. Jadi untuk obat-obat yang butuh hasil laboratorium, itu dimappingkan terlebih dahulu di awal, di master datanya,
Kemudian ketika pasien nanti memeriksakan hasil laboratorium, dari bagian laboratorium juga melakukan penginputan, kemudian nanti dari farmasi bisa menarik outputnya. Ini contohnya identifikasi sisa obat. Jadi dokter maupun petugas farmasi bisa langsung melihat sebelumnya pasien mendapatkan obat ini pada tanggal berapa saja dengan jumlah berapa. Bisa dihitung. Kemudian kalau misalkan barangnya kosong, dia bisa melakukan substitusi dengan menampilkan merek lain yang setara generik, kayak contohnya ini Pisin, nih kosong nih ya. Kemudian nanti bisa direkomendasikan by system, oh ada ampicillin, Subasef atau Vicilin, tapi yang tersedia adalah ampicillin. Kemudian identifikasi hasil lab, jadi di bagian bawah sini nih setelah Fornas Kronis Lab, jadi labnya itu bisa kita klik, kemudian nanti akan, karena kan simvastatin itu memiliki restriksi ya, bahwa dia harus dengan kadar LDL di atas 160. Atas dasar itu, setelah di mapping, kita klik labnya, akan keluar hasil lab terakhir pasien berapa. Jadi kalau misalkan nggak sesuai dengan restriksi dari Fornas, kita akan sampaikan kepada pasien bahwa obat yang seperti ini tidak bisa ditanggung, atau kepada dokter pun bisa langsung melihat. Jadi kita integrasikan, ada coding dari penunjang laboratorium dengan master formula yang tadi saya sampaikan di awal. Selanjutnya adalah proses penyiapan pengemasan, dari mulai cetak order, kemudian penulisan etiket, pengambilan, dan kartu stok. Nah, cetak ordernya bentuknya seperti ini, jadi didokumentasikan nama siapa yang mendispen pada cetakan order. Selanjutnya, karena sudah online, hasil dari master tadi, kita bisa masukkan ke dalam sini nih, semua informasi terkait obat, dari resep maupun dari yang kita siapkan, dari order, itu bisa kita masukkan semua ke dalam etiket ini. Jadi, semua informasinya lengkap. Bahkan kita bisa menambahkan aturan pakai khusus, kayak contohnya Sucralfate itu harus dikonsumsi 1 jam sebelum makan dengan kadaluarsa 6 bulan setelah dibuka. Jadi informasi itu lengkap supaya pasien bisa langsung dapat semua informasi yang dia butuhkan terkait dengan cara penggunaan obatnya. Selanjutnya tadi telah obat. Nah, telah ini, tapi saya nggak punya gambarnya kayaknya deh. Telah obat ini adalah, kalau tadi telah resep, membandingkan antara resep dengan kebutuhan pasien, jadi diagnosanya cocok atau enggak, dosisnya benar atau enggak, kemudian jumlahnya benar atau enggak. Kalau telah obat adalah proses di akhir setelah obat disiapkan, jadi memastikan bahwa obat yang disiapkan sesuai dengan resep awal, bukan dengan hasil orderan kita, tapi dengan resep awal. Itu checklistnya dilakukan, dan ini pun saat ini kita sudah online. Jadi semua checklist itu sudah ada by system. Yang diperiksa adalah identitas pasien, nama obat, kekuatan, bentuk sediaan, aturan pakai, dan jumlah obat. Nah, untuk mempercepat pelayanan, kan tadi kan etiketnya, saya mundur sedikit, minta maaf. Tadi kan etiketnya sudah pakai barcode ya, di bagian bawah sini nih. Barcode itu yang kemudian bisa di-scan untuk bisa memberikan informasi kepada sistem. Jadi gini, jadi kan setiap tahapan itu kan ada, setiap tahapan kan di sistem itu kan ada ini ya, ada tempatnya ya. Nah ini, ada prepare, ada check, ada finish, ada given. Petugas yang mengerjakan itu tinggal langsung nge-scan barcode, supaya nggak capek ngeklik gitu, dia langsung scan barcode, masuk ke menu yang dia butuhkan, dia scan barcode bahwa saya sudah selesai menyiapkan, atau saya sudah selesai melakukan telaah obat, atau obat sudah siap, kemudian nanti tinggal panggil pasien. Jadi menu ini kita kembangkan untuk bisa melihat waktu penyiapan obat. Jadi kayak timestamp ya, timestamp penyiapan obat oleh petugas farmasi. Dan menu ini kita integrasikan dengan sistem informasi yang digunakan oleh pasien, karena pasien saat ini sudah melakukan pendaftaran kan online ya. Di awal menggunakan aplikasi RSCM-ku, dan di dalam aplikasi RSCM-ku itu kami masukkan juga antrian farmasi. Jadi pasien bisa langsung melihat, kurang lebih seperti ini, bisa langsung melihat status obat dia sudah sampai mana. Jadi dia tahu ketika, oh udah finish, berarti tinggal datang. Jadi dia nggak perlu nongkrong di depan farmasi, tinggal nunggu aja, dan dia bisa makan, bisa sholat dulu, atau apapun. Nanti ketika dia lihat status obatnya sudah selesai, dia tinggal datang ke farmasi. Tapi ini juga sebenarnya belum selesai ya, masih banyak yang bisa kita kembangkan di sini, karena kita juga pengen ada proses interaktif untuk obat pasien yang dia gunakan di rumah, apakah ada efek samping dan sebagainya, mungkin akan ke depannya kita akan kembangkan ke arah sana.
Jadi pasien tuh pengennya kami tidak satu arah gitu. Pasien hanya menerima informasi, tapi dia juga bisa memberikan input. Nah, hasil dari apa namanya persiapan online, penyiapan farmasi juga online, itu akan memudahkan untuk proses pemantauan atau monitoring. Seperti contohnya ini, jadi kita bisa menarik laporan formularium nasional di rumah sakit kita tuh berapa persen sih sebenarnya. Karena sudah kita mappingkan semuanya dan alhamdulillah ternyata kita lihat memang bisa meningkat hampir kalau di tahun 2023 itu kalau nggak salah di atas 95%, jadi rata-rata di 96 97. Memang sempat turun waktu tahun Juli 2021 dan Maret 2022 itu biasanya terjadi waktu itu terjadi karena ada second wave maupun third wave dari COVID. Oke, jadi kesimpulannya yang bisa saya sampaikan karena input master data yang baik akan memudahkan penggunaan sistem informasi farmasi dan optimalisasi rekam medis elektronik diperlukan untuk mendukung pelayanan kefarmasian yang optimal. Terima kasih.